Oke, di video kali ini kita akan belajar caranya nge-spawn enemy ya. Kita bikin enemy spawner. Jadi musuh itu nanti bakal muncul dari atas terus jalan ke arah player. Jadi pertama itu bikin objek kosongan, kasih nama spawner enemy kayak gini. Terus ditaruh di atas 0, y-nya 5 mungkin, atau 6. Lalu untuk scriptnya kita kasih nama spawner enemy. Double klik. Nah, jadi di variabel pertama yang pasti enemy spawner itu menyimpan objek enemy. Gini. Lalu dia punya lebar atau width. Lalu interval spawn interval. Ini. Lalu private yaitu cooldown atau apa ya, interval progress. Jadi 4 variabel ini cukup untuk spawner enemy. Lalu diupdate jika interval progress itu di atas sama dengan spawn interval, maka spawn enemy. Scriptnya seperti ini. If interval progress beserta sama dengan spawn interval, maka instantiate enemy object posisinya transform position. Lalu untuk rotasi quaternion Euler kita isi 0, 0. Nah, jadi sumbu X sama Y nya itu 0. Lalu rotasi di sumbu Z nya kita yang ubah, yaitu 180 derajat. Ini 180 itu berarti enemy-nya bakal menghadap ke bawah. Sumbu Z itu sumbu yang warna hijau. Lalu kita pengen posisinya itu random berdasarkan posisi ini ya, spawner enemy-nya. Jadi bikin vector 3 random pos. Sorry, kita bikin random x aja. Random range dari 0 sampai width sampai lebar. Jadi bakal di random mulai dari 0 sampai lebar spawnernya. Lalu ini diganti menjadi new vector 3. Width itu kan berarti horizontal, berarti kita taruh di sumbu X. Transform position plus random X. Nah, sumbu Y itu kita isi 0 dan sumbu Z kita isi 0.
oh sorry, transform position X. Jadi ini posisinya bakal random. Lalu ketika sudah melebihi spawn interval si progress ini, kita bakal nge-reset progress. Progress sama dengan 0. Nah, lalu jika sebelum melebihi spawn interval, berarti progresnya itu bakal ditambah terus setiap detik. Tambah setiap detik. Ini reset progress. Nah, yang ini spawn, ini random posisi X. Oke, kembali ke engine. Spawner enemy, kita geser scriptnya ke inspector spawn enemy. Oke, lebarnya aku sih 8. Lalu spawn interval mungkin 2 detik. Nah, sebentar. Di sini ada variable enemy object, itu dari object enemy ini, dari hierarki digeser ke folder di bawah. Nah, jadi deh kita dapat revive enemy. Jadi meskipun yang di scene ini dihapus, objek enemy itu masih ada karena udah tersimpan. Kita geser aja objek enemy dari folder ini ke variable enemy object seperti ini. Nah, coba kita tes. Bisa nggak? Oh ya, oke. Jadi ada kesalahan. Jadi animenya itu malah nge-spawn di tengah-tengah sini. Ternyata, nah ini posisi X-nya. Sorry, posisi Y-nya. Posisi Y itu harusnya transform position Y. Berarti ini tuh disamakan, posisi spawnnya itu disamakan dengan posisi spawner enemy gitu. Oke, coba lagi. Ini mungkin lebarnya aku isi 16, terus posisi X nya aku jadiin min 8. Nah, seperti ini. Coba lagi. Bisa. Nah, ini udah bisa muncul. Jadi bakal di random posisi enemy-nya. Oke. Sebentar.
Oke, karena enemy tadi udah di spawn ya, kita udah berhasil bikin spawner enemy. Selanjutnya kita bikin bullet, yaitu supaya playernya atau enemy itu bisa nembak. Kita bikin 2D object spread triangle. Kita kasih nama player bullet, lalu tambahin lagi enemy bullet like this. Enemy bullet ini aku kasih warna merah kayak gini. Oke, sudah. Lalu dua-duanya aku simpan di dalam folder. Jadi ini tadi aku geser, taruh di bawah. Udah ada. Oke, untuk script bullet ini terpisah. Misal gini aja, peluru. Nah, dibuka. Oke, di dalam script peluru, yang pasti peluru itu punya kecepatan, punya speed. Public float speed. Lalu kita bikin peluru ini dulu bergerak lurus ke sumbu Y lokal alias atas atau sumbu hijau. Transform get position bersama dengan transform up dikali speed dikali time delta time, seperti ini. Oke, cukup seperti ini aja. Oh ya, titik koma. Kita coba dulu. Di player bullet geser script peluru ke inspektor, speednya misal 6 atau berapa ya, 8 kali. Kalau di enemy juga script peluru 8. Oke, coba di run. Nice, jadi pelurunya udah bisa gerak ke sumbu hijau, yaitu sumbu lokal. Setelah itu tiap bullet itu pasti punya collider. Jadi aku bakal ngasih lalu di setiap peluru itu pasti ada collider. Jadi aku bakal ngasih circle collider sini. Nah, kayak gini. Lalu di enemy juga circle collider 2D. Jadi gunanya kalau ada bersentuhan dengan objek lain, itu bisa dihancurkan atau dihilangkan. Oke. Lalu di peluru ini, supaya peluru bakal hilang kalau menyentuh objek lain, on collision enter 2D. Maka destroy game object. Ini ketika menyentuh objek lain, hancurkan objek ini. Nah, oke, kita coba lagi.
enemy bullet. Gimana kalau peluru ini kita tabrakkan dengan player? Apakah warna hilang? Kita coba. Nah, oke, berarti udah berhasil. Saatnya kita spawn peluru dari player. Kita taruh di bawah. Ini player menembak. Lalu apa yang dibutuhkan? Kita pasti bakal butuh public game object peluru ini, lalu public float set interval seperti ini, lalu private float set progress. Langsung aja, jika set progress itu lebih besar atau sama dengan set interval, maka spawn peluru like this. Instantiate peluru di posisi player saat ini dengan rotasi dengan rotasi player sendiri. Jadi rotasi pelurunya itu ngikut rotasi player. Setelah di spawn, kita reset progressnya menjadi 0. Nah, jadi kalau belum lebih besar dari set interval, kita tambahin progressnya setiap detik bersama dengan time delta time kayak gini. Harusnya udah bener sih, kita coba aja. Oh ya, sebelum itu di player ini kan aku pasang layer. Kalian bikin layer untuk player bullet, enemy, dan player. Oke, di kanan atas bagian inspektor sini. Jadi untuk player aku isi player, lalu untuk player bullet aku isi layarnya player bullet, enemy bullet juga enemy bullet. Nah, di enemy bullet ini kan ada collider, layer override, jadi kita kecualikan untuk player. Jadi waktu peluru player itu nyentuh player sendiri, itu nggak bakal dihancurkan. Oke, harusnya seperti itu. Dan juga untuk peluru enemy, kita kecualikan untuk enemy. Sudah. Oke, kita testing. Oh ya, sorry. Nah, peluru ini player bullet kita apply dulu. Sini di override, lalu ada tombol apply. Override, apply all. Nah, player bullet kita taruh di sini. Shot interval isi 1. Sekarang coba kita tes. Ini dihapus. Nah, jadi kalau betul nanti pelurunya muncul. Terus di masing-masing peluru ini ada tag. Nah, kalian tambahin tag
enemy bullet sama player bullet. Jadi untuk enemy bullet tagnya adalah enemy bullet, terus player bullet yaitu player bullet. Jadi tag dan layer ini sama. Halo, describe enemy. Ketika bertabrakan dengan objek lain, on collision enter to the lalu jika objeknya dengan tag enemy bullet maka skip. If collision game object compare tag enemy bullet. Nah, ini kita menjalankan kode di bawah. Kalau selain enemy bullet maka destroy object ini. Ini terus di player juga ini nggak beda jauh sih, jadi bisa di copy lalu di paste dari sini, tinggal ganti player bullet. Oke, langsung kita tes. Kalau tembakan ini, nah karena player tabrakan sama enemy, dua-duanya dihancurkan. Tapi coba kalau pelurunya nabrak ke enemy, oke, peluru dan enemy juga ya, berarti ini udah benar. Oke, tadi playernya kan udah bisa nembak, sekarang kasih ke ini, sekarang namanya dibikin bisa nembak. Jadi yang ini kita tinggal di copy aja ke animal script. Nah, ini kan ada variabel yang belum dibikin, jadi kita tambahin aja. Klik objek set input. Nah, jadi nggak beda jauh sih, bahkan sama ya kodenya. Oke, lalu kita kembali ke engine. Di folder ini di prefab enemy, klik terus
Lalu di bagian script enemy kita geser enemy bullet ke dalam variabel peluru, lalu set interval 1. Oke, boleh. Dan di player ini set interval style tiap setengah detik bisa. Lalu kita coba. Seperti ini. Oh ya, kayaknya pelurunya di dan speednya 5, kalau speednya 10 12. Nah, kayak gitu. Jadi player dynamic itu bisa nembak. Di tutorial setelah ini bakal ada tutorial cara menambahkan aset. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.